Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Kisah ini ditulis oleh Balakarsa. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oke, gimana kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Kawanku si Pemuja Pohon Belimbing. Tertawalah sebelum mendengar ceritanya, karena setelah kau mendengar, takkan ada yang bisa kau tertawakan. Bismillah. Demit orang tulit, setan ora doyan. Langit mulai menghitam, bukan pertanda menuju malam. Tapi langit kali ini seperti tak sudi untuk sedikit beramah tamah. Hanya gugusan awan hitam yang ia sajikan untuk memayungi bumi. Perlahan suara guntur dan beberapa angin kencang beradu seakan tak memberi balas kasih untuk menikmati siang ini. Iya, siang tapi berasa seperti malam. Cak, ayo masuk. Udara mulai dingin, pintaku pada Cak Min yang masih melamun di teras rumah Mas Ahmad. Sebenarnya aku sedikit ragu untuk menghampirinya dan memapahnya untuk segera masuk ke dalam rumah. Tapi jika boleh jujur, aku merasa iba ketika melihat sorot mata yang kosong itu. Seakan sorot mata yang hidup segan, mati pun sungkan. Ya, mungkin. Tidak, bukan mungkin. Malah bisa saja sering kita lihat sorot seperti itu di sekitar kita. Tatapan kosong, seolah melihat dunia hanyalah hitam, tanpa ada cahaya. Dunia bagi orang seperti itu hanyalah fantasi dalam imajinasinya. Lagi-lagi aku akan dituduh seperti orang pujangga yang suka membesar-besarkan suasana. Padahal jika ada dalam posisiku atau malah posisi Cak Min sekarang, mungkin orang itu akan mengambil tali dan menjerat lehernya di tempat yang tinggi, atau malah mengakhiri hidup dengan cara konyol, karena memang terlalu pahit untuk dinalar dan terlalu menakutkan untuk diingat. Ya, hanya manusia yang sudah kehilangan akal, sepertiku dan seperti Mas Ahmad, atau lebih parah seperti Cak Min, yang masih bisa bertahan dari sifat-sifat yang mengerikan melebihi apa yang kami bayangkan. Gumamku panjang lebar pada pikiranku yang mulai sinting ini. Perlahan aku mulai melangkahkan kaki mendekat ke arah Cak Min. Kuulurkan tanganku untuk menepuk pundaknya sambil berkata, "Cak, ayo masuk. Udara sudah mulai dingin. Sebentar lagi sepertinya juga akan hujan lebat." Semua itu aku ucapkan karena memang langit tampak tak bersahabat. Bahkan dari apa yang kulihat terlalu aneh kurasa. "Cak, ayo masuk Cak." Kembali ajak aku pada Cak Min sambil tersenyum. Lagi-lagi aku sempat ingin meneteskan air mata. Seperti yang sudah aku pikirkan, dengan senyuman aku tetap memapah seseorang pria parubaya dengan tatapan kosong itu. Ya, aku ingin menangis. Siapa yang tak ingin menangis melihat orang yang pertama kali berkenalan nampak begitu lugas dan ramah, lalu berubah menjadi orang linglung seperti ini? Siapa yang tidak menangis? Kalau memang ada yang tak menangis, tunjukkan padaku. Aku ingin melihat manusia seperti itu, nuraninya masih ada atau sudah sirna. Bal, ini sudah siang. Kamu bisa pulang dulu untuk sementara waktu ini. Mumpung ini juga belum hujan deras, masih gerimis. Perihal Cak Min, biar aku yang mengurusnya. Kamu pokoknya istirahat dulu saja ya.
lepaskan sedikit beban pikiranmu. Kamu masih muda, jalan hidupmu masih sangatlah panjang, ucap Mas Ahmad menenangkanku sambil menepuk bahuku. Tapi kenapa setelah itu ada raut wajah aneh yang ditunjukkan padaku, dan beliau juga berkata lirih padaku, Bal, jika kamu bisa menanam itu di rumah temanmu, mungkin akan ada sedikit kemudahan untuk kita. Aku pun mengiyakan ucapan Mas Ahmed karena aku mengerti akan ucapan itu. Tapi apa yang mengganjal dalam pikiranku? Apakah kali ini aku bisa keluar dari rumah itu hidup-hidup? Lalu setelah itu aku berpamitan pada Cakmin. Meski lagi-lagi Cakmin hanya diam seperti orang linglung. Aku pun keluar dari rumah Mas Ahmed dengan mengucapkan salam. Ku naiki Vespaku melaju dengan kecepatan sedang. Lalu aku sedikit melihat kaca spion untuk sekedar melihat rumah Mas Ahmed. Tapi ada yang aneh ketika Vespaku mulai berlari menjauh dari rumah Mas Ahmed. Di sana aku melihat orang yang mengenakan kemeja hitam dan melambai padaku dengan senyum mengerikan. Aku putar gas kemudian mempercepat laju Vespaku. Dan mempercepat laju Vespaku. Entah kenapa aku hanya berharap untuk segera pulang dan merebahkan badan. Aku hanya ingin menjalani kehidupanku seperti biasanya, tanpa rasa was-was seperti ini. Vespaku tetap melaju dan menebas jalanan di depannya. Setelah memakan waktu berkendara beberapa jam dengan medan jalan berkelok dan curam, tepat pada waktu petang, sampailah aku di salah satu rumah kerabatku. Rumah yang kurasa membawa ketenangan yang luar biasa. Ya, karena sering aku gunakan untuk sekedar melepas letih ketika masih bekerja di kantor dulu. Rumah dengan adat Jawa yang tak terlalu besar dan berada tepat di bawah base camp pendakian gunung. Kuparkirkan Vespaku di halaman yang cukup luas. Aku berjalan menuju bangku teras. Aku keluarkan sebungkus rokok, lalu menyulutnya sebatang. Baru sebentar aku duduk bersantai. Nampak ada yang janggal, sesuatu yang cukup mencurigakan menurutku. Ya, karena tepat di seberang jalan ada mobil hitam yang berhenti di seberang jalan rumah ini. Tapi ketika aku berdiri dan berniat menghampirinya, mobil itu pun berjalan pelan lalu membuka kacanya. Aku cukup terkejut karena di dalam mobil itu ada seseorang yang kukenal. Sial, apa-apaan ini? Apakah aku tak diizinkan sebentar saja untuk mengatur nafas? Tanyaku dalam benakku. Dan masih penasaran kenapa orang itu bisa tahu aku berada di sini. Lalu dering gawaiku berbunyi nyaring. Aku pun segera mengangkatnya karena takut ada hal yang penting. Assalamualaikum, Bal, ucap salam Mas Ahmed dari seberang telepon. Waalaikumsalam, Mas, ada apa? Jawabku salam. Dilanjut dengan bertanya. Saya hanya mau bertanya, apakah ada seseorang yang mengikutimu tadi? Tanya Mas Ahmed. Aku kurang yakin dengan itu, Mas. Tapi tadi sempat aku lihat ada mobil mencurigakan berhenti di seberang jalan. Jawabku. Ada orang itu juga ya? Tanya lagi Mas Ahmed padaku. Sejenak aku terdiam. Bagaimana bisa Mas Ahmed tahu kalau ada dia? Tapi ku singkirkan pertanyaan konyol dalam otakku. Iya, Mas. Begitu. Bal, jangan lupa, kamu masih harus kembali ke rumah Hamam. Ingatlah akan pesanku itu. Beranikan dirimu untuk mengambil resiko ini, karena ini adalah jalan satu-satunya untuk sedikit menekan mereka, ucap Mas Ahmed panjang lebar. Tapi bagaimana dengan keselamatanku, Mas? Tanyaku lagi, karena khawatir ini takkan semudah dengan apa yang sudah kami rencanakan.
Tenang, kamu harus tenang. Apa kamu masih ingat ucapan Yasir bahwa kamu diundang secara khusus oleh temanmu itu? Bisa saya pastikan dia tak akan mencelakaimu. Meski saya masih meragukan apakah akan sesuai rencana yang kita rencanakan atau tidak. Mungkin skenario terburuk bisa saja terjadi. Maka dari itu, kamu harus mempersiapkan semua yang kamu miliki mulai dari sekarang. Apapun resikonya, sementara ini kamu tenangkan dirimu di situ dan beritahu saya jika kamu memiliki hal lain yang ingin didiskusikan. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati. Lokasi kita semua mungkin sudah diketahui. Entah petaka gila apa lagi yang sudah menanti kita di masa depan nanti, jawab Mas Ahmed panjang lebar. Mas Ahmed juga mengucapkan beberapa kata yang bertujuan menyemangatiku dan memperingatkanku. Aku hanya terdiam beberapa saat lalu menjawab kata, "Iya." Setelah itu ada beberapa ucapan panjang lebar Mas Ahmed yang mencoba untuk memompa adrenalinku. Memang, aku sangat butuh adrenalin yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi untuk memberanikan diri melewati batas wajarku dan mungkin langkah terdesakku. Sesekali aku harus membunuh rasa takutku menjadi manusia berdarah dingin lagi. Sekali lagi, aku mungkin akan kembali menjadi manusia sadis yang tak memiliki emosi. Bal, sudah dulu ya. Ingat, dan jangan lupa kata-kata saya tadi. Wassalamualaikum, ucap Mas Ahmed ditutup dengan salam. Waalaikumsalam, ucapku, dan gawaiku tak sengaja terpleset dari tanganku. Berat, berat. Darahku rasanya mendidih. Lalu, tok-tok. Aku sedikit terkejut. Dalam lamunanku, suara ketukan pada kayu ku dengar di sebelahku. Ketika aku menengok, ada seseorang yang mengetuk lembaran kayu di kandang sapi agar aku menyadari kehadirannya. Spontan aku bertanya, "Siapa?" Awalnya tak ada jawaban, hanya bayangan seseorang yang berdiri di dekat kandang sapi yang gelap gulita. Aku sedikit merinding dibuatnya. Apakah ini adalah jin yang dikirim Hamam untuk mencelakaiku? Assalamualaikum, ucap salah wujud yang ada di gelapnya kandang padaku. Dan ketika ia berjalan mendekat, ternyata bukan jin, melainkan temanku yang bernama Fahrul. Waalaikumsalam, jawab lega, karena ternyata itu bukanlah jin. Bal, kenapa wajahmu terlihat bermuram durja? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku ya? Tanya Fahrul padaku dengan tatapan tajam, seakan ia mengetahui apa yang kusembunyikan. Tidak juga. Kamu sok tahu, jawabku mengelak akan pertanyaan dari Fahrul. Kamu tak usah berbohong. Kalau kamu bohong, kamu itu seperti sapi yang ada di kandang sana. Itu lihat kuping kamu bergerak-gerak. Tuh, lihat, ucap Fahrul sambil memegang kupingku yang memang entah kenapa bergerak-gerak sendiri. Bal, aku boleh duduk? Kamu boleh cerita kok kalau kamu butuh masukan dariku. Kita akan sudah saling mengenal cukup lama kan? Ucap Fahrul kemudian ia duduk karena aku mengangguk. Awalnya aku tak mau bercerita akan kejadian yang menimpaku beberapa waktu ini. Tapi karena Fahrul semakin gencar dan penasaran akan apa yang aku sembunyikan, aku pun mulai bercerita dari awal, di mana kejadian aneh di rumah Hamam, kejadian di masjid tengah hutan, dan kengerian ketika salah satu kenalanku bernama Cakmin mengalami kerasukan yang mengerikan. Di akhir ceritaku, aku menjelaskan bahwa Hamam itu memuja sesuatu yang tak bisa dinalar. Dan iya, Hamam selalu berdoa di pohon belimbing. Ia memuja pohon belimbing. Setelah cerita dan penjelasanku selesai, Fahrul tidak mengatakan sepatah kata pun.
ia malah meminta izin untuk pulang sebentar. Aku pun mengiyakan saja, karena mungkin aku berpikir Fahrul tak percaya akan cerita yang tidak nalar sama sekali ini. "Aku pulang dulu sebentar," ucap Fahrul. Hanya ku jawab dengan kata iya. Fahrul pun berjalan pergi meninggalkanku sendirian lagi. Dingin malam pun menghembus menyapu tubuhku yang sedikit kedinginan karena angin gunung. Ku keluarkan sebungkus rokok cap kerbau. Ku nyalakan lalu ku sebat perlahan untuk sekedar mengusir rasa dingin dan jenuhku. Sebatang dua batang sudah kuhabiskan. Aku baru sadar ketika pikiran kita sedang buntu. Sebat atau merokok bisa senikmat ini. Lalu, "Oi, Bal," sapa Fahrul padaku sambil memegang kaosnya yang dilipat seperti membawa sesuatu. Aku tak menjawab, tapi wajahnya nampak kecut dan masih berjalan mendekatiku. "Oi, Bal," sapa Fahrul lagi dengan nada datar. Tapi aku tak menjawab dan mengacuhkan pandanganku dari Fahrul. "Bal, oi, Bal." Kembali Fahrul melakukan hal konyol yang membuatku kesal. Lalu aku cukup penasaran dengan apa yang dia bawa. "Rul, kamu bawa apa sih?" tanyaku penasaran. Entah kenapa Fahrul malah tersenyum ketika aku bertanya padanya. "Hehe, kamu penasaran ya? Mau tahu aja apa mau tahu banget nih?" Semakin kesal aku karena ocehan Fahrul. Dan ketika aku hendak menjitak kepalanya, ia menangkis dengan cepat lalu berkata, "Nih, ini yang aku bawa." Aku cukup terkejut ketika ia berkata seperti itu, sambil mengeluarkan apa yang ia kantongi di lipatan bajunya ke meja depanku. Belum sampai di situ, ia malah menyatukan kedua tangannya, seperti orang yang bertapa sambil komat kamit dengan bahasa yang tidak jelas. Sungguh, entah kenapa perbuatan yang dilakukan Fahrul membuatku sangat kesal. Aku pun sudah tak tahan melihat tingkah konyol dari Fahrul. "Kamu ngapain, tanyaku karena kesal. Tapi bukan jawaban yang serius, ia malah menjawab dengan kata-kata yang membuatku ingin menghajarnya. Dengan mata yang terbuka satu, sambil melirik ia berkata, "Aku sedang memuja buah belimbing." Lagi-lagi entah kenapa aku kesal akan tingkah dari Fahrul, seolah apa yang aku ceritakan bagai lawakan baginya. "Wong gendang," ucapku sambil mendaratkan satu bogem mentah yang lumayan keras ke kepalanya yang tak ada isinya itu. Maaf, lah kamu ini aneh. Memang ada orang waras yang memuja pohon belimbing. Dan siapa tadi namanya itu? Hamam. Bodoh sekali orang itu." Ucapnya ceplos-ceplos tanpa rem. Tapi ada yang membuatku bergidik terkala Fahrul berniat melempar buah belimbing ke arahku. "Makan." Belum sempat buah belimbing wuluh itu dilempar ke arahku, tangan Fahrul tiba-tiba tertahan oleh cengkraman seseorang yang cukup aku kenal. "Hei, jaga kelakuanmu sebelum kupatahkan tanganmu dan kucabut lidahmu yang menjijikkan itu," ucap seseorang yang memegangi tangan Fahrul. Seseorang pria berpakaian jas dan celana serba hitam, hidung mancung, dan memiliki postur tubuh tinggi yang serupa orang Timur Tengah. Hamam, kenapa kamu ada di sini?" tanyaku keheranan. Kenapa tiba-tiba Hamam sudah ada di belakang Fahrul? Dari mana arah dia berjalan sampai aku tak mengetahuinya? Seketika bulu kudukku langsung berdiri dengan tegak. Badanku terasa dingin sekali. Hamam tak menjawab. Kulihat Fahrul merintih kesakitan karena cengkraman erat oleh tangan Hamam. "Aduh, lepaskan. Sakit. Kau ini siapa? Datang-datang langsung seperti ini. Kau bodoh ya?" ucap Fahrul dengan nada kesakitan.
Hamam hanya diam tak bergeming. Kembali lagi Fahrul mengeluarkan suara kesakitan. "Hei, kau tuli ya? Lepaskan!" ucap Fahrul sambil mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman Hamam. Mata Hamam memutih dan pupilnya hanya setitik tinta menatap tajam ke arahku. Lalu ia menyeringai dengan senyuman menakutkan. Lalu, baiklah," ucap Hamam dan melepaskan cengkeramannya. Sempat kulihat senyum mengerikan juga yang disajikan oleh Hamam. Aku hanya bisa menelan ludah karena merinding. Di lain sisi, Fahrul tampak memegangi tangannya. Hah? Sempat kulihat tangan Fahrul lebam membiru. Seberapa keras cengkeraman Hamam sampai membuat tangan Fahrul seperti itu? Tanya aku tak habis pikir akan apa yang kulihat. Lalu Hamam mendekatiku dan duduk di sampingku. "Bal, di rumahku ada acara besok malam. Aku mengundangmu secara khusus," ucap Hamam dengan senyumannya. Namun kali ini senyumannya terlihat lebih memanusiawi. Apa? Apa yang kau maksud?" tanyaku gugup. "Besok malam ada acara di rumahku. Datanglah. Aku mengundangmu secara khusus. Aku berharap kamu tak menolaknya. Anggap aja sebagai acara khusus untuk reuni pertemuan kita kembali," ucap Hamam dengan nada sedikit mengancam. Aku hanya menelan ludah. Dan setelah itu aku terdiam dalam beberapa saat. "Bagaimana? Kamu akan datang kan? Tenang, kamu tidak perlu merasa sungkan. Ada beberapa teman-temanku yang juga datang. Aku juga ingin memperkenalkanmu dengan mereka. Mereka semua baik kok. Dan satu lagi, ada aku yang akan selalu mendampingimu." Hehehe, ucap Hamam lagi, tapi kali ini tawa kecil yang cukup mengerikan. Sial, aku tak bisa menolak. Tapi mungkin ini kesempatanku yang tak bisa datang dua kali. Mungkin jika bisa kembali ke rumah Hamam, aku bisa melancarkan rencanaku dan Mas Ahmad.